Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillah rabbil alamin. Semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali materi kajian daurah kita Nahwu, masih menggunakan kitab yang sama, yaitu Matan al-Ajurmiyah, yang insyaallah pada kesempatan hari ini kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu kepada bab naibul fa'il, ya, babul maf'ul allazi lam yusamma fa'iluhu. Yang kedua daripada marfu'atil asma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rahim. Allahumma inna nas'aluka an taftaha qulubana wa anta syara syarana wa anta tawila umrana wa anta shfa mardana wa anta qawiya imanana wa anta fa'alumana wa anta zida imanana wa anta yasra jami'a umurina wa anta qwiya hawajina min hawajini wa la tawirakat wa tarmadihi wa alumni wa syara wa anwari wa nafa'an jidina wa dini wa nakhra al-fatiha wa a'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ul allazi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau naibul fa'il. Jadi fa'ilnya dibuang li ghardin minal aghrad, karena adanya tujuan dari beberapa tujuan. Di antara tujuannya misalkan karena sudah diketahui, ya, karena sudah diketahui sehingga tidak perlu lagi menyebutkan fa'il karena sudah diketahui, jadi kita buang itu fa'il. Seperti khuliqal insan, misalkan khuliqal insan, nah itu fa'ilnya kan jelas-jelas Allah, karena yang menciptakan manusia lain hanyalah Allah, maka lafzul jalalah ini dibuang, dan dibuangnya itu karena lil ilm, karena sudah diketahui. Atau karena memang lil ibham, karena untuk menyamarkan agar failnya ini tidak diketahui oleh banyak orang. Misalkan duriba Zaidun, misalkan, atau ya contoh sederhana. Nah ini failnya misalkan Amr, tapi kemudian setelah Amr ini ditangkap dan diinterogasi, kemudian dia mengakui kesalahannya, kemudian minta maaf dan minta agar infonya ataupun kabarnya tidak tersebar, misalkan. Kemudian akhirnya fa'ilnya ini, pelakunya ini disembunyikan, tidak disebutkan. Berarti langsung disebutkan duriba Zaidun. Nah si Amr ini tidak disebutkan, yaitu karena lil ibham, karena untuk menyamarkan agar orang umum ataupun publik masyarakat itu tidak mengetahuinya. Atau karena memang jelas-jelas tidak diketahui oleh orang, bil jahli, karena benar-benar tidak diketahui. Misalkan suriqo al-malu, harta telah dicuri. Nah ini kan siapa fa'ilnya nggak tahu, karena memang alis itu si pencurinya kabur dan tidak diketahui, sehingga tidak disebutkan, itu karena lil jahl. Atau karena li ta'zim, karena mengagungkan, sehingga tidak pantas kalau fa'ilnya ini disebutkan bersamaan dengan disebutkannya maf'ul, karena mungkin maf'ulnya ini adalah sesuatu yang hina. Misalkan khuliqa al-khinzir, al-khinzir. Khuliqal khinzir, itu yang menciptakan khinzir adalah Allah, lafzul jalalah, tapi tidak disebutkannya lafzul jalalah itu bukan karena lil ilmi jelas, mungkin salah satunya lil ilmi, tapi yang lebih dekat daripada itu adalah karena lil ta'zim, karena mengagungkan, karena tidak pantas kalau menyertakan lafzul jalalah bersandingan dengan khinzir gitu. Jadi tujuan itu ya kembali kepada si mutakalinya itu mau diperuntukkan untuk apa, ya. Nah ketika fa'il ini dibuang, kemudian maf'ul ini ditempatkan pada tempatnya fa'il, maka hukum daripada fa'il semuanya diberikan kepada ini
maf'ul. Ya, hukum rofa diberikan, kemudian hukum tidak boleh dibuang, kemudian hukum harus ditakniskan ketika fa'ilnya itu muannas, kemudian hukum dimufradkan walaupun fa'ilnya itu tasniyah, naibul fa'ilnya itu tasniyah ataupun jamak, kecuali lughatnya akalunil baraghis, yaitu yang mentasniyahkan atau menjamakan fi'il ketika fa'ilnya itu pun tasniyah atau jamak, karena telah menempati tempatnya fa'il itu. Nah, definisi daripada al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu ini adalah wa huwa al-ismu al-marfu' alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yaitu isim yang dirafakan yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya, yaitu yang tidak disebutkan fa'il bersamaannya. Ini fa'ilnya itu dibuang. Fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Nah, ini mengenai kaidah fi'ilnya. Jadi ketika naibul fa'il ini dibuat, dibentuk, diciptakan, maka fi'ilnya pun itu harus dirubah sifatnya untuk membedakan mana yang merofakkan fa'il dan mana yang merofakkan naibul fa'il. Ya, mana yang merofakkan fa'il dan mana yang merofakkan naibul fa'il. Duriba, nah apa kaidahnya? Dumma awaluhu wa kusiroma qabla akhir. Nah, kalau mudhari berarti dumma awaluhu wa futihama qabla akhir. Wa in kana mudhari'an dumma awaluhu wa futihama qabla akhir. Maka didomahkan huruf awalnya dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Nah, ini untuk yang fi'il sahih. Kalau fi'il yang sahih mungkin mudah ya cara memabnikan maf'ulnya. Tapi yang sulit itu ketika fi'ilnya itu adalah fi'il mu'tal. Nah, itu perlu kita mengetahui asalnya. Nah, setelah kita mengetahui asalnya, baru kemudian kita i'lal. Ya, contoh misalkan salah satu contohnya misalkan ya syausaba berarti ketika dimamnikan maf'ul wa'syusiba ya wa'syusiba. Insyaallah mudahlah untuk kaidah apa perubahan sigat dari mabni fa'il ke mabni maf'ul. Aqsamul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Namun sebetulnya yang menjadi ganti daripada fa'il ini tidak hanya semuanya maf'ul atau tidak hanya maf'ul. Maf'ul ini memang asal daripada naibul fa'il itu berasal atau asalnya itu adalah maf'ul. Jadi selagi di situ asal. Itu jalan udah. Masih nyambung. Ya, tadi lupa nggak di itu saya. Nah, selain daripada maf'ul itu pun sebetulnya ada yang bisa menjadi ganti daripada fa'il. Nah, itu salah satunya adalah dzaraf dengan jar majrur. Dzaraf dan jar majrur ini bisa untuk dijadikan sebagai naibul fa'il. Tapi syarat daripada dzaraf untuk dijadikan sebagai jar majrur sebagai naibul fa'il itu salah satunya adalah lupa dzarafnya dia. Ada banyak sih syaratnya. Nanti saya coba ulang lagi dibuka. Itu dzaraf dengan jar majrur dia bisa untuk menjadi naibul fa'il, tapi ada syarat-syarat khusus yang perlu dipenuhi agar bisa menjadi naibul fa'il. Tidak semua dzaraf atau jar majrur itu bisa untuk dijadikan sebagai naibul fa'il. Tapi kaidahnya dzaraf ataupun jar majrur itu bisa menjadi naibul fa'il. Syaratnya ya memang ketika tidak ada maf'ul di situ. Tapi kalau masih ada maf'ul, maka tidak bisa selain maf'ul menggantikan posisinya maf'ul untuk dijadikan sebagai naibul fa'il ya.
Aqsamul maf'ul allazi lam yusamma fa'iluhu az-zahir wal mudmar atau az-zahir wa dhamir. Wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin. Fa zahiru nahwu qaulika duriba zaidun. Nah, maf'ul allazi lam yusamma fa'iluhu ini ada dua bagian atau ada dua macam. Ada yang berupa isim zahir, ada yang berupa isim dhamir. Sama persis lah seperti halnya fa'il ya. Fa zahiru nahwu qaulika duriba zaidun wa yudrubu zaidun. Wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Sama semua. Nahwu qaulika wal mudmaru isna asyar. Dan untuk yang domirnya atau yang berupa naibul fa'il berupa domirnya itu ada 12. Nah ini seperti contoh duribtu, duribna, duribta, duribtuma, duribtum, duribti, duribtuma, duribtunna. Itu adalah maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu yang berupa isim domir. Namun domir yang mahal marfu ya, yang salah satunya itu adalah menjadi naibul fa'il ya, domir munfasil. Nah, itu hanya ada dua mahal. Jadi domir sebagaimana yang kita ketahui itu domir terbagi kepada dua macam, ada domir baris, ada domir mustatir. Yang domir barisnya ini terbagi menjadi dua, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Nah yang muttasil ini memiliki tiga mahal atau tiga-tiganya ada. Mahal marfu ada, mahal mansub ada, mahal majrur juga ada. Dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtum, dorobtuna itu mahal marfu. Nah mahal mansubnya dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahuna itu mahal mansub. Nah yang mahal majrurnya misalkan mamrurun bihi, bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihina, biga, biguma, nah itu yang mahal majrur. Nah untuk yang munfasilnya ini dia hanya memiliki dua mahal, atau memiliki dua i'rab. Nah yaitu mahal marfu dan mahal mansub. Nah yang mahal marfunya ini dia ada kalanya rafa karena menjadi fa'il dan juga ada kalanya dia rafa menjadi naibul fa'il. Turiba huwa misalkan bisa itu karena turiba ini fa'ilnya itu berupa dhamir mustatir yang jawazan yang bisa ditampakkan, yang takdirnya itu huwa itu. Nah jadi yang munfasil dua, dhamir munfasil mahal marfu dengan dhamir mutasil munfasil yang mahal mansub yaitu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahuna itu. Nah sementara yang mustatirnya itu ada dua, mustatir yang jawazan dengan mustatir yang wujuban itu. Nah jadi untuk yang naibul fa'il ini hukumnya sama seperti hukumnya fa'il ya, hukumnya sama seperti hukumnya fa'il. Kemudian yang selanjutnya adalah mubtada dan khabar. Wal mubtada wal khabar. Al mubtada wal ismu al marfu al ari anil awamili al lafziyah, yaitu isim yang dirafakan, yang sepi, yang kosong dari amil-amil yang amil-amil lafzi, amil-amil yang berupa lafzi. Berarti yang merafakan mubtada ini adalah amil ma'nawi ibtida, ya, amil makna ibtida, yaitu amil yang tidak bisa dilihat oleh panca indera tapi hanya bisa kita rasakan dan kita angan-angan saja, yaitu setiap kalimat yang diposisikan di awal kalam ya, diposisikan di awal kalam dan menjadi permulaan pembicaraan, permulaan kalam, maka kalimat-kalimat yang seperti itu dia dirofakan dan yang merofakannya itu adalah amil maknawi ibtida. Nah mubtada ini itu ada dua sebetulnya, ada mubtada yang lahu khabar, ada yang mubtada yang laisa lahu khabar walakinna lahu ma sadal khabar. Jadi ada mubtada yang memiliki khabar, ini yang biasa ataupun yang masyhur ya, mubtada memiliki khabar. Namun ada pula mubtada yang tidak memiliki khabar, melainkan memiliki fa'il masadal khabar. Tidak memiliki khabar tapi memiliki fa'il. Fa'il yang fa'il ini menempati tempatnya mubtada khabar. Disebut dengan malahu masadal khabar, yaitu fa'il yang menempati tempatnya khabar. Kalau yang mubtada memiliki khabar, ini mungkin sudah masyhur dan bisa dan sering kita temui ya. Zaidun qaimun, Zaidun yadribu. Nah, sementara yang mubtada lahu masadal khabar
itu terjadi ketika mubtada'nya berupa isim sifat, isim fa'il ataupun isim maf'ul yang i'timad dengan nafi atau istifham. Artinya i'timad itu dimasuki oleh nafi atau istifham. Misalkan contoh aqaimun, ya aqaimun zaidun atau aqaimun zaidani. Nah, di situ aqaimun zaidani atau aqaimun zaidun, qaimun ini adalah mubtada. Namun mubtada di sini dia laisa lahul khabar atau tidak memiliki khabar, melainkan memiliki fa'il yang sadda masadal khabar, yaqumu maqamal khabar, yang menempati tempatnya khabar. Karena fa'ilnya dia berupa isim sifat yang i'timad pada nafi atau istifham. Aqaimun berarti dia istifham, ya. Atau kalau yang nafinya maqaimun zaidani misalkan. Nah, aqaimun zaidani di sini aqaimun mubtada, azaidaniyah dia sebagai fa'il, ya. Fa'ilnya mubtada ini yaitu yang disebut dengan fa'il sadda masadal khabar, yaitu terjadi pada kondisi yang seperti ini saja, yaitu ketika mubtadanya berupa sifat, ya, isim fa'il atau isim maf'ul yang i'timad pada nafi atau istifham. Nah, sedangkan mubtada yang biasa kita temui itu adalah mubtada yang memiliki khobar. Nah, khobarnya ini ada berupa khobar mufrad, ada pula yang berupa khobar ghairu mufrad. Nah, mubtadanya pun itu ada mubtada yang berupa mubtada isim sharih, ada yang berupa mubtada isim ghairu sharih. Jadi kalau isim itu ada yang sharih, ada yang ghairu sharih. Kalau secara umum, ya, kalau secara umum isim itu dua, isim zahir dengan isim domir. Nah, isim zahirnya ini sendiri dibagi dua, ada isim zahir yang sharih, ada yang ghairu sharih. Atau kalau dari sudut pandang yang lain nanti ada isim mutamakin, ada yang ghairu mutamakin. Itu isim mutamakin yang berarti isim yang mu'rab, isim yang ghairu mutamakin itu berarti isim yang mabni dari sisi yang lain. Nah, mutamakinnya ada mutamakin yang amkan, ada mutamakin yang ghairu amkan. Yang amkan ya berarti yang biasa, yang mu'rab, yang tidak tercegah daripada tanwin. Tapi yang ghairu amkan itu berarti isim yang mu'rab tapi dia termasuk daripada isim ghairu munsharif, ya, itu dari sudut pandang yang lain, yaitu dari segi i'rab dan binanya. Tapi kalau dari segi zahirnya, dari sudut pandang lain, itu isim ada zahir, ada dhamir. Sebetulnya banyak juga sih kalau mau dilihat dari sudut pandang yang lainnya. Ada isim alam nantinya, tapi tidak melebar-melebar dulu lah. Untuk yang berkaitan dengan maudhu sekarang, yaitu ada yang berupa isim domir, ada yang berupa isim zahir. Nah, yang berupa isim domir sudah tadi dijelaskan. Yang berupa isim zahir ini ada yang zahirnya itu sharih, ada yang zahirnya ghairu sharih atau muawwal bi sharih nanti disebutnya. Isim yang sharih berarti jelas zaidun, rajulun, imratun, nah itu yang sharih. Nah, yang ghairu sharih yaitu setiap isim yang bentuknya atau zahirnya itu bukan isim. Zahirnya itu adalah fi'il mudhari yang dimasuki oleh an masdariyah. Seperti dalam contoh di sini, antasumu khairul lakum. Antasumu khairul lakum wa antasumu khairul lakum. Ini antasumu ini adalah isim ghairu sharih, yaitu isim yang tidak jelas bentuknya. Karena apa? Karena secara bentuk dia bukanlah isim tapi fi'il mudhari yang dimasuki oleh an masdariyah. Tapi karena ini adalah fi'il mudhari yang dimasuki oleh an masdariyah, sehingga fi'il mudhari yang seperti ini dia bisa ditakwili dengan masdar, sehingga wa antasumu itu berada dalam pentakwilan siyamukum khairul lakum, sehingga masuk dalam kategori isim yang ghairu sharih atau muawwal bi sharih. Nah, untuk yang khobarnya itu sendiri, khobarnya itu ada dua, ada khobar yang mufrad, ada khobar yang ghairu mufrad. Nah, khobar yang mufrad fi babil khobar ini berbeda definisinya dengan mufrad fi bab yang lainnya. Jadi mufrad ini ada beberapa definisi sesuai dengan versinya masing-masing atau sesuai dengan babnya masing-masing.
Nah, mufrad fi babil kalam yang kita ketahui di awal itu definisinya adalah ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima, kan seperti itu ya. Yaitu isim yang bukan merupakan isim tasniyah, juga bukan merupakan jamak, atau juga bukan merupakan mulhaq bihima, yaitu bitasniyah atau bil jam'i, maka itu adalah isim mufrad fi babil kalam atau fi babil kalimah. Kemudian yang kedua ada lagi mufrad fi babil khabar, ini khabar fi babil mubtada atau fi babil khabar, yaitu definisinya adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah, yaitu setiap isim yang bukan berupa jumlah atau bukan berupa syibeh jumlah. Nah, yang dimaksud dengan syibeh jumlah itu adalah zorof dengan jar majrur. Zorof dengan jar majrur ini disebut dengan syibeh jumlah. Kenapa disebut dengan syibeh jumlah? Syibeh itu kan artinya menyerupai. Kenapa disebut dengan menyerupai jumlah? Karena zorof dengan jar majrur ini dia keberadaannya yaitu harus memiliki muta'alaq. Muta'alaq itu berupa fiil yang dihubungkan dengannya, ya, fiil yang dihubungkan dengannya, atau ma yaqumu maqamal fi'li, atau sesuatu yang menempati tempatnya fiil, itu isim fa'il ataupun isim maf'ul. Kebanyakan itu fiil. Karena ketika zorof atau jar majrur ini tidak memiliki muta'alaq atau sesuatu yang digantungkan dihubungkan dengannya, maka maknanya itu akan samar, maknanya masih akan mubham. Contoh misalkan kita katakan Zaidun fiddari, Zaidun fiddari, Zaid di dalam rumah. Nah, itu walaupun tidak ada fiil, ya, tidak ada fiil yang menyertai zorof ataupun jar majrur ini, namun wajib memiliki muta'alaq, artinya wajib memiliki sesuatu yang kita gantungkan dengannya. Nah, sesuatu yang kita gantungkan atau sesuatu yang kita hubungkan dengan zorof atau jar majrur ini, dia berupa fiil atau bisa pula berupa isim, ya, berupa isim juga, seperti dalam alfiyah itu dikatakan wa akhbaru bi dzarmin aw bi harfi jar nawina ma'na kainin awis taqar. Itu makna kainun atau makna istaqar. Kainun itu berarti isim, nah istaqar itu berupa fiil. Nah, sedikit tentang muta'alaq ini. Nah, muta'alaqnya dzaraf ataupun jar majrur ini dia ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan dia itu ditampakkan, ada kemungkinannya dia itu dibuang. Nah, muta'alaq yang ditampakkan itu ketika muta'alaqnya berupa muta'alaq yang khas, ya, muta'alaq yang khas. Artinya muta'alaq yang khas itu muta'alaqnya sudah tertentu. Misalkan jalasa Zaidun fiddari, Zaid jelas-jelas duduk. Nah, ini duduk ini muta'alaq kan? Hanya sesuatu yang digantungkan, dihubungkan dengan fiddari itu. Jadi Zaid itu di dalam rumah itu ya sedang dalam keadaan duduk, atau akala Zaidun fiddari. Nah, tapi kalau yang umum, yang am, muta'alaq yang am itu misalkan istaqarra atau kana Zaidun fiddari. Nah, ini muta'alaq yang am. Zaid berada di dalam rumah, tetap berada di dalam rumah, tidak keluar, tidak pergi, tidak kabur, benar-benar berada di dalam rumah. Namun kalau ditanya di dalam rumahnya itu sedang dalam keadaan apa, makankah, minumkah, tidurkah, nah ini tidak ada keterangan. Maka itu disebut dengan muta'alaq yang am. Nah, umumnya itu kalau muta'alaqnya itu adalah muta'alaq yang am, maka muta'alaqnya ini dibuang, tidak ditampakkan, tidak diperlihatkan. Sehingga ketika kita menemukan ada zorof atau jar majrur, itu yang pertama yang harus kita lihat itu adalah lafal yang sebelumnya. Lafal yang sebelumnya zorof dengan jar majrur ini ada tidak berupa fiil atau ma yaqumu maqamal fi'li. Nah, kalau tidak ada fiil atau ma yaqumu maqamal fi'li, maka berarti ini muta'alaqnya adalah muta'alaq yang am, yang tersimpan, ya, yang tersimpan. Nah, karena apa? Karena muta'alaq ini nanti akan akan erat hubungannya dengan pemaknaan atau dengan pemahaman. Pemahamannya ini muta'alaqnya kemana? Karena kalau salah mengarahkan muta'alaq, maka nanti pemaknaannya pun akan salah, ya, akan salah. Nah, ketika muta'alaqnya am itu dibuang, tapi ketika muta'alaqnya itu khas, dia ditampakkan. Nah,
Nah, ketika muta'alaqnya itu yang umum, ya, yang umum, maka ada dua kemungkinan. Artinya bisa kita kira-kirakan berupa muta'alaq yang berupa fi'il, bisa pula kita kira-kirakan muta'alaq yang berupa isim. Nah, ketika yang berupa isim, ya bisa kita kira-kirakan lafadz kainun, atau lafadz mustaqirun, atau lafadz sabitun. Jadi misalkan kita temukan lafadz zaidun fid dari, tidak ada fi'il-fi'il yang menyertainya, maka bisa kita kira-kirakan zaidun mustaqirun fid dari, atau zaidun kainun fid dari, atau zaidun sabitun fid dari, ya. Itu muta'alaqnya fid dari. Tapi kalau kita kira-kirakan berupa fi'il, ya berarti kita kira-kirakan fi'il. Zaidun istaqarra fid dar, zaidun kana fid dar, atau zaidun sabata fid dar. Nah, karena melihat muta'alaqnya inilah, sehingga dzaraf dengan jar majrur itu dia diserupakan dengan fi'il. Karena apa? Karena melihat dzaraf dengan jar majrur ini memiliki muta'alaq, dan muta'alaqnya itu ada yang dikira-kirakan dia berupa fi'il, sehingga memiliki fa'il. Tapi hakikat fa'ilnya ini adalah fa'ilnya muta'alaq itu sendiri, sehingga dzaraf dengan jar majrur itu dia dikatakan dengan syibe jumlah, karena memiliki muta'alaq itu, muta'alaq baik yang berupa isim atau yang berupa fi'il. Nah, khobarnya mubtada itu ada ya dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad itu khobar yang berupa selain jumlah, atau khobar yang bukan berupa jumlah, atau bukan pula berupa syibe jumlah. Jumlahnya imma ismiyah, imma fi'liyah. Jadi zaidun qaimun, ini qaimun adalah khobar mufrad, atau zaidun Az-Zaidani qaimani. Qaimani juga ini adalah khobar mufrad, walaupun tasniyah. Karena apa? Karena mufrad fi babil khobar berbeda dengan mufrad fi babil kalam. Jadi walaupun tasniyah, walaupun jamak, tapi tidak masuk ke dalam kategori mufrad fi babil khobar. Karena mufrad fi babil khobar itu maknanya adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Nah, berarti yang bukan mufrad itu ya ketika berupa jumlah atau berupa syibe jumlah. Zaidun yadribu, atau zaidun qama abuhu. Nah, atau zaidun jariyatuhu zahibatun, zaidun abuhu qaimun. Nah, ini berarti khobar yang berupa apa? Ghairu mufrad, yaitu imma dia berupa jumlah ismiyatan atau fi'liyatan, atau dia berupa syibe jumlah, yaitu dzaraf atau jar majrur. Contoh dzaraf misalkan zaidun indaka. Nah, ini indaka adalah khabar yang ghairu mufrad, ghairu mufrad yang berupa syibe jumlah, yaitu dzaraf. Atau zaidun fid dari. Nah, itu fid dari juga termasuk khabar ghairu mufrad yang berupa jar majrur, ya, yang berupa jar majrur. Nah, namun ketika khobarnya itu berupa khobar jumlah, maka salah satu daripada ketentuannya itu khobar itu harus memiliki robit, ya. Robit itu penghubung. Nah, robit ini dia imma keumumannya dia berupa domir seperti zaidun abuhu qaimun. Nah, ini ada hu ini sebagai apa? Sebagai penghubung agar khobar ini ya masih ada hubungannya dengan mubtada. Karena kalau tidak ada khobar, tidak ada domir yang menghubungkan antara khobar dengan mubtadanya, maka dikiranya khobar ini adalah kalam baru atau kalam musta'nafun, ya, bukan kalam yang ada hubungannya dengan mubtada. Sehingga ketika khobarnya itu adalah khobar yang ghairu mufrad, ya, baik itu jumlah ataupun syibe jumlah, maka ketentuannya adalah harus memiliki robit, ya, penghubung. Nah, penghubungnya ini umumnya itu berupa domir, baik domirnya domir mustatir ataupun domir mutasil ataupun domir munfasil. Pokoknya berupa domir yang menghubungkan antara khabar yang berupa ghair mufrad dengan mubtada'nya. Wal khabaru ismi mufrad al musnadu ilaihi. Khabar itu adalah isim mufrad, isim yang dirafa'kan oleh mubtada, al musnadu ilaihi yang disandarkan kepadanya, yaitu disandarkan kepada mubtada. Jadi perbedaannya, kalau fi'il fa'il itu fi'il dia menjadi sebagai musnad, fa'il sebagai musnad ilaih. Tapi kalau dalam mubtada khabar,
sebaliknya ya, kebalikannya, mubtada dia sebagai musnad ilaih, khabar dia sebagai musnad. Musnad itu sesuatu yang disandarkan, berarti dia berupa hukum. Isnad itu sendiri adalah nisbatu hukmin ilasmin ijaban aw salaban, yaitu penisbatan hukum terhadap kalimat isim, baik hukum ijab atau hukum salab, hukum positif atau hukum negatif, koma zaidun atau ma koma zaidun. Nah ini berarti menyandarkan hukum qiyam ya, subutul qiyam kepada zaid, atau menyandarkan nisbat adamul qiyam kepada zaid. Nah itu disebut dengan isnad. Nah isnad ini berada pada jumlah ataupun susunan-susunan yang tersusun secara idhofi, yaitu fiil, fa'il, mubtada, khabar, syarat, jawab, yang di situ terkandung isnad. Tapi kalau tarkibnya tarkib selain isnadi, dia tidak mengandung isnad. Misalkan tarkib masji ya, ba'la bakka, hadromauta. Nah ini tidak ada isnad di situ, tidak ada penyandaran hukum yang terkandung di dalamnya, tidak ada. Atau idhofi, misalkan ghulamu zaidin juga tidak ada isnad, tidak ada penyandaran hukum yang ada di dalamnya. Tapi yang ada isnad itu hanyalah murakab murakab isnadi, yaitu fiil, fa'il, mubtada, khabar. Nah fiil, fa'il itu yang menjadi musnad itu adalah fiilnya, yang menjadi musnad ilaih itu adalah fa'ilnya. Sedangkan dalam mubtada khabar itu kebalikannya, yang menjadi musnad itu adalah khabar, yang menjadi musnad ilaih itu adalah mubtada'nya. Ya. Nahwu qaulika zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, wa zaiduna qaimuna. Ini contoh-contoh mubtada yang berupa khabar yang berupa mufrad, khabar mufrad ya, walaupun itu bentuknya adalah tasniyah. Wal mubtada'u qismani zahirun wa mudmarun. Nah, khabar memiliki dua macam, khabar mufrad, khabar ghairu mufrad. Nah, mubtada pun untuk memiliki dua macam, ada mubtada yang berupa isim zahir, ada mubtada yang berupa isim dhamir. Nah, mubtada yang berupa isim dhamir, nah berarti mubtada yang berupa dhamir munfasil. Tidak ada dhamir mutasil, karena dhamir mutasil tidak bisa ditaruh di awal, karena definisi daripada dhamir mutasil itu adalah dhamir yang tidak bisa diletakkan di awal dan tidak bisa jatuh setelahnya lafadz illa ya. Jadi dhamir mutasil dengan munfasil itu perbedaannya. Kalau mutasil itu adalah dhamir yang tidak bisa diletakkan di awal dan tidak bisa jatuh setelahnya illa. Ma la yaqa'u fil ibtida wa la yaqa'u ba'da illa. Lafaz yang tidak bisa diletakkan di awal, berarti tidak bisa kita ucapkan misalkan hu ya, hu misalkan, ataupun tu, ataupun hu dorobtu, hu dorobtu tidak bisa, ataupun tu doroba tidak bisa juga. Pokoknya tidak bisa lah, dhamir mutasil itu tidak bisa diletakkan di awal. Atau jatuh setelahnya illa juga tidak bisa, dorobtu illahu juga tidak bisa, atau doroba illatu juga tidak bisa. Tapi kalau dhamir munfasil itu dhamir yang bisa diletakkan di awal dan bisa pula dia jatuh setelahnya illa. Diletakkan di awal, misalkan huwa qul huwallahu ahad. Nah itu huwallahu ahad, itu huwa bisa diletakkan di awal dan jatuh setelahnya lafaz illa pun bisa. Misalkan illa iyyahu ataupun illahu, la ilaha illahu. Nah itu illahu bisa karena dia dhamir munfasil, yaitu dhamir yang bisa diletakkan di awal dan bisa jatuh setelahnya lafaz illah. Nah, fa zahiru ma taqaddama dzikru. Sedangkan isim zahir itu contohnya sudah lalu ya, sudah disebutkan sebelumnya. Nah, aqsamul mubtada al-mudmar. Kemudian macam-macamnya mubtada yang berupa isim dhamir. Berarti dhamir munfasil saja, tidak ada mubtada yang berupa dhamir mutasil. Karena dhamir mutasil tidak ada yang bisa diletakkan di awal. Ya. Wahia nahnu, ana, wa nahnu, wa anta, wa anti, wa antum, wa antum, wa antuna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Nah, ini dhamir munfasil. Nahwu qaulika ana qaimun, wa nahnu qaimuna, wa ma asbaha dzalik, dan contoh-contoh yang serupa dengannya. Aqsamul khabar.
Kemudian nah ini ada juga ya aqsamul khabar, pembagian daripada khabar. Wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufrad. Ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Nah, ghairu mufrad ini ada dua, berarti jumlah dengan syibe jumlah. Syibe jumlahnya juga ada dua, yaitu dzaraf dengan jar majrur. Fal mufradu nahwu qaulika zaidun qaimun wa zaidan qaimani wa zaiduna qaimuna. Nah, qaimani qaimuna ini termasuk kepada mufrad, tapi mufrad fi babil khabar yang didefinisikan dengan ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Nanti ada lagi mufrad fi babil munada atau mufrad fi babi la linafil jinsi yang didefinisikan dengan definisi yang lain, yaitu ma laisa mudhofan wala syabihan bil mudhof, yaitu isim yang bukan berupa mudhof juga bukan berupa syabihan bil mudhof. Fal mufradu nahu qaulika zaidun qaimun wa zaidan qaimani wa zaiduna qaimuna al jaru wal wa ghairu mufrad arba'atu asya. Nah, yang ghairu mufrad itu ada 4 secara tafsil, yaitu jumlah ada 2, ismiyatan atau fi'liyatan, dan syibe jumlah yaitu ada 2, dzaraf dengan jar majrur, sehingga jumlahnya ada 4 secara tafsil, ada 2 secara ijmal. Nah, 4 ini al jar wal majrur wal dzaraf, yaitu jar majrur dengan dzaraf, kemudian wal fi'lu ma fa'ilihi, yaitu fi'il dengan fa'ilnya, wal mubtada ma khabari, dan mubtada dengan khabarnya, atau jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Itu ya. Nahu qaulika zaidun fid dari wa zaidun indaka. Nah, zaidun fid dari, zaidun indaka, ketika kita menemukan ada dzaraf ataupun jar majrur, maka jangan sampai kita lupa untuk mendeteksi muta'alaqnya. Nah, muta'alaqnya itu berupa fi'il atau ma yaqum maqamal fi'li. Nah, jadi kita harus lihat huruf yang sebelumnya apa, lafaz yang sebelumnya. Nah, kalau lafaz yang sebelumnya itu tidak ada fi'il atau lafaz yang menyerupai atau yang menempati tempatnya fi'il, isim sifat, ya, isim fa'il dan isim maf'ul, isim sifat musyabbaha, maka berarti itu muta'alaqnya adalah muta'alaq am yang dibuang, ya, muta'alaq am yang dibuang. Nah, ketika muta'alaqnya adalah muta'alaq am yang dibuang, maka kita kira-kirakan muta'alaq itu. Nah, ketika kita mau mengira-kirakan muta'alaq, maka bisa kita kira-kirakan berupa fi'il, juga bisa kita kira-kirakan berupa isim. Wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nawina ma'naka inin awis takar, sehingga yang menjadi khobar itu hakikatnya adalah muta'alaqnya itu zaidun fid dari ay zaidun istaqarra fid dar. Nah, yang menjadi khobarnya itu adalah istaqarranya, atau zaidun mustaqirrun fid dar. Nah, yang menjadi khobar itu adalah muta'alaqnya itu lafaz mustaqirunnya. Nahu qaulika zaidun fid dari wa zaidun indaka, sama. Wa zaidun qama abuhu, ini contoh yang jumlah, ya, jumlah fi'liyah. Zaidun qama abuhu, atau yang jumlah ismiyahnya zaidun jariyatuhu zahibatun. Nah, untuk khabar yang ghair mufrad atau khabar yang berupa jumlah ini, ya, khabar yang berupa jumlah khususnya ini dia harus memiliki memiliki rabit itu. Wa jumlatul mubtada fi mawdi' raf'il awal wa rabit bainal mubtada wa khabar al-hamiyah. Jadi zaidun jariyatu zahibatun, ini rabit yang menghubungkan antara khabar yang berupa jumlah dengan mubtadanya itu adalah dhamir ha, ya, jariyatuhu zahibatun. Aduh, ganggu rekaman. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Dan bab kana wa akhwatiha, bab kana wa akhwatiha ini masuk kepada nawasihul ibtida, ya, yaitu amil-amil yang merusak susunan mubtada khabar, yang mana amil nawasihul ibtida ini adalah amil lafziyah, amil yang nampak, sehingga mubtada akan terkalahkan oleh amil ma'nawi lafziyah, karena lafziyah kan nampak, sementara ma'nawiyah tidak kelihatan, sehingga terkalahkan oleh amil nawasihul ibtida. Wa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kana dengan akhwat-akhwatnya itu dapat beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafakan isim dan menasabkan khabarnya. Yaitu khabarnya kana, ya, bukan khabarnya mubtada, karena sudah dirusak. Yang awalnya itu khabarnya mubtada, setelah dimasuki oleh kana dan akhwatnya maka menjadi khabarnya kana.
Nah, isimnya rafa, yang dirafa'kan ini dijadikan sebagai isimnya karena yang awalnya itu menjadi mubtada. Nah, kemudian khabarnya yang awalnya itu menjadi khabarnya mubtada menjadi khabarnya kana. Wahya salah satu asyara fi'lan. Nah, ini akhwat-akhwatnya kana, teman-temannya itu ada 13. Kana, amsa, asbaha, adha. Kana ini ittisaful mukhbar anhu bil khabar fil madhi imma ma'ad dawam aw istimrar. Karena ini maknanya adalah bersifatannya mukhbar anhu, yaitu sesuatu yang dikhabari ataupun yang dihabarkan tentangnya dengan khabar fil madhi pada zaman madhi. Kana Allahu ghafurur rahima, kana Allahu ghafurur rahima. Nah, ini Allah ghafurur rahima, ini Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Ini bersifatan pada zaman madhi, yaitu bersifatannya Allah dengan ghafurur rahima itu bersifatan fil madhi, yaitu pada zaman madhi imma ma'ad dawam awil istimrar. Ada kalanya ma'ad dawam, berarti kana Allahu ghafurur rahima, ini berarti ma'ad dawam. Allah selama-lamanya itu maha ghafurur rahima, atau istimrar itu namanya ma'ad dawam awil istimrar, atau ma'al inqita. Inqita itu berarti terputus-putus, artinya enggak ala dawam atau enggak ala istimrar. Seperti kana asyaikhu syaban, orang tua itu dulunya orang muda. Nah, anak muda. Nah, ini tidak alal istimrar tapi alal inqita, yaitu terputus. Jadi dulunya itu muda kemudian menjadi tua. Wathani amsa. Kemudian yang kedua adalah amsa. Amsa ini maknanya ittisaful mukhbar anhu bil khabar fil masa, yaitu bersifatannya sesuatu yang dikhabari dengan khabar itu fil masa pada waktu masa sore hari. Zaidun amsa zaidun ghaniyan. Amsa zaidun ghaniyan. Zaid itu sore hari ini dia menjadi orang yang ghani, orang yang kaya. Atau asbaha litisafil mukhbari anhu bil khabar fi sabah, yaitu pada waktu sabah, pada waktu pagi hari, bersifatan pada waktu pagi hari. Asbaha al bardu syadidan, barat itu ya adem ya, tidak panas tidak dingin, ini menjadi sangat sekali dinginnya, al bardu syadidan. Jadi musim dinginnya ini menjadi sangat. Namun atau di sini maknanya sobah ya. Jadi terkadang asbaha ini dia bermakna soro, tapi terkadang pula dia bermakna sobah. Asbaha al-bardu syadidan. Jadi barat di pagi hari ini sangat dingin sekali. Jadi dingin di waktu pagi itu lebih dingin daripada di waktu siangnya. Warabi'u adha. Adha berarti fi duha, yaitu di waktu duha. Adha al-faqihu wari'an. Adha al-faqihu wari'an.